Menurut penelitian terbaru, terdapat hubungan dua arah antara otak dan sistem pencernaan yang mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang. Ketika seseorang mengalami stres atau kecemasan, sinyal-sinyal dari otak dapat memicu gangguan pada sistem pencernaan, seperti nyeri perut atau gangguan motilitas usus. Sebaliknya, masalah pada sistem pencernaan juga dapat mempengaruhi kondisi mental seseorang, menyebabkan gangguan seperti sakit kepala dan depresi. Penjelasan ini didukung oleh adanya sistem saraf otonom yang melibatkan reseptor dopamin dan epinefrin yang menghubungkan otak dengan usus. Reseptor-reseptor ini berperan dalam mengatur sensasi nyeri dan gerakan usus. Ketika seseorang mengalami stres, aktivasi reseptor-reseptor ini dapat meningkatkan sensitivitas nyeri di saluran pencernaan. Salah satu kondisi yang sering dikaitkan dengan stres adalah sindrom iritasi usus besar, di mana faktor psikologis seperti kecemasan dapat memperburuk gejala nyeri perut. Kondisi ini banyak ditemukan pada generasi muda dan dapat sangat mengganggu aktivitas sehari-hari mereka. Para ahli menyarankan agar individu yang mengalami gejala berulang, seperti nyeri perut dan stres, berkonsultasi dengan dokter untuk penanganan lebih lanjut. Penanganan medis dan dukungan emosional dianggap penting untuk mengatasi gangguan ini. Selain itu, menjaga keseimbangan emosional dan mendekatkan diri kepada Tuhan dapat membantu dalam mengelola stres dan kecemasan yang berdampak pada kesehatan pencernaan. Ya, secara itu sih namanya juga gangguan fisiologis. Sebenarnya sih tidak akan menyebabkan sampai terjadi kerusakan di dalam pencernaan, tidak seperti itu. Tapi yang kita takutkan itu akan mempengaruhi kualitas hidup, begitu. Kualitas itu maksudnya karena sering begitu, jadi tidak mau pergi sekolah, tidak pergi kerja, kan begitu. Itu yang biasanya kalau penyakit di gangguan pencernaan yang fisiologis begitu atau fungsional kita bilang ya, itu biasanya tidak mengganggu masalah itunya, tapi keluhannya memang sering, tapi dia punya pekerjaan sehari-hari atau dia punya aktivitas sehari-hari sangat terganggu. Begitu, itu yang pada akhirnya bisa mencetuskan efek psikis itunya lagi, kejiwaannya lagi yang akan mempengaruhi. Nah, yang seperti tadi saya tambah stres, tambah itu, akhirnya nanti dikira skizofrenia, dikira akhirnya begitu. Padahal masalahnya karena gangguan ini aja atau karena tidak bisa terlalu mengatasi, dia punya sedikit kecemasan dan pada akhirnya dia punya pencernaan juga agak lebih sensitif begitu dibanding orang yang normal begitu. Itu bisa mempengaruhi begitu. Jadi keluhan-keluhan gastrointestinal bisa bertambah berat atau keluhan-keluhan di kepalanya juga bisa bertambah berat begitu jadinya. Kalau misalnya kalau saya sih ya kalau memang berulang terus seperti itu sebaiknya pergi dulu periksa dokter. Kalau dokter udah memastikan bahwa oh ini tidak ada masalah nih gitu, ya udah nanti di itu lebih lanjut evaluasi. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat diimbau untuk mengonsultasikan keluhan mereka dengan tenaga medis profesional agar mendapatkan penanganan yang tepat dan mencegah gangguan kesehatan yang lebih serius. Feni Septiani Samuel, Unhas TV.